Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ini good afternoon. Good afternoon, guys. I hope that you're not missing me because we just met yesterday. No, just kidding. Nah, kali ini saya akan memberikan video tutorial cara nggak berbohong. Maksud saya, di sini saya akan menyampaikan berbagai hal yang perlu saya sampaikan mengenai kisi-kisi bahasa Inggris kelas 10. Nah, guys, ada beberapa yang perlu kamu ketahui. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dan kamu pun saya rasa juga sudah pernah mengerjakan simulasinya kan. Untuk tes kali ini kita menggunakan CPT atau Computer Based Test, yang mana tidak menggunakan paper tapi ya pakai komputer lah, atau setidaknya pakai handphone bagi kalian yang handphonenya support. Ya semoga semuanya support ya. Nah, untuk soalnya sendiri, sudah saya print out ini. Soalnya cukup banyak lah, at least 7 pages if I'm not mistaken. Semuanya ada 7 lembar kalau di print out. Ada sedikit kan. Itulah pokoknya. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika mengerjakan kisi-kisi, kisi-kisi perlu dikerjakan, Miss. Enggak sih, cuman kalau kamu belajar tuh ini loh yang harusnya kamu baca gitu loh. Coba saya scan dulu ya. Oke, sudah muncul kan? Jadi yang perlu kamu baca itu ketika mengerjakan si kisi-kisi itu adalah indikator soal. Nggak usah semuanya TP-nya materi, ya boleh nggak apa-apa lah materi sama indikator soal aja. Karena itu yang nanti akan menentukan apa yang kamu dapatkan gitu. Nah, nama. Oke. Jadi, sebelum saya lanjutkan, kalian harus paham nih bagaimana maksudnya dari soal-soal yang akan ada di CPT yang akan kalian hadapi nantinya. Oke, guys, seperti yang kita ketahui ada beberapa jenis tipe soal, pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian ada multiple complex choice, pilihan ganda kompleks. Baru ada true or false atau benar salah. Kemudian ada matching, menjodohkan. Yang terakhir adalah essay. 5 jenis tipe soal yang akan kalian hadapi dalam ulangan akhir semester. Tidak hanya pelajaran bahasa Inggris saja, tapi semua mata pelajaran. Banyak sekali pelajarannya ya. Jadi, kamu harus paham. Nah, dari dalam bahasa Inggris sendiri, biar mempermudah kalian ketika menjawab, setiap soalnya nanti akan saya bubuhkan yang namanya kode, kode soal tadi. Atau saya mempersingkatnya itu dengan apa ya istilahnya? Ya kalian paham lah ya intinya tipe soalnya itu apa. Kalau pilihan ganda sendiri, setiap endingnya akan ada MC yang artinya multiple choice. Berarti itu pilihan ganda. Kalau pilihan ganda berarti kamu bisa menjawabnya cukup satu aja, nggak bisa double. Terus kalau misalnya pilihan ganda kompleks bagaimana? Kodenya apa, Miss? Pilihan ganda kompleks itu nanti kodenya adalah MCC, stands for Multiple Complex Choice. Ingat-ingat ya, MC pilihan ganda, MCC berarti Multiple Complex Choice. Terus kalau menjodohkan itu bahasa Inggrisnya adalah matching. So, the code is just M, only M saja. M itu berarti matching. Terus kalau benar salah, udah tahu semua kan? Sering pakai di situ ada true or false. F gini. Jangan sampai keliru. Benar salah itu true or false. Dan yang terakhir adalah uraian. Di sini kodenya saya langsung singkat. Nggak saya singkat, jadi langsung IC. Ini. Ingat-ingat ya guys, setiap ada yang namanya soal akan saya bubuhkan kode singkat seperti ini. Biar kamu tahu bahwa jenis soal ini loh, pilihan ganda, benar salah, matching, dan lain sebagainya. Oke? Saya ulangi lagi. Di sini saya akan membahas kisi-kisi penulisan soal sumatif akhir semester ganjil tahun pelajaran 2024 dan 2025. Bahasa Inggris kelas 10, kurikulumnya kurikulum merdeka. Alokasi waktunya 120 menit. Kita mengerjakan waktunya 120 menit. Ya. Terus cuma soalnya ada 40, penyusunnya adalah saya sendiri.
Sebuah prinsip yang harus kalian tahu bahwa saya itu selalu I test what I teach. Saya selalu mengetes berdasarkan apa yang saya ajar. Ingat, saya mengetes berdasarkan apa yang saya ajar. Jika memang kamu benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan kelas, maka kamu pasti bisa menjawab soal-soal ini dengan nilai sempurna. I can guarantee you this. Karena semua apa yang saya kerjakan di dalam penulisan soal ini, itu semuanya bersumber dari apa yang telah saya tugaskan kepada kalian, saya ajarkan, dan saya terangkan. So if you really pay attention during my class, you'll get 100 for your score in English. Kita langsung aja ya guys. Yang perlu kalian baca adalah bagiannya materi dan juga indikator soal. Materinya berarti kalau ini descriptive text, berarti ya descriptive text. Ya, jadi materi yang pertama untuk soal nomor satu pilihan ganda, meskipun nanti soalnya kemungkinan bisa jadi adalah diacak, tapi nggak apa kita bahas aja. Dari pilihan ganda semuanya, multiple complex choice ya semuanya, dan sampai uraian nanti kita bahas satu persatu. Di tengah-tengah sesi akan ada ice breaking, tolong diperhatikan bagi siapa yang bisa menjawab dapat satu pulpen. Ada. Tapi yang jawab adalah yang paling cepat dan yang paling akurat. Dan jawabannya harus di screenshot di WhatsApp group sebagai bukti kalau kamu memang benar-benar tahu dan benar. Itu pokoknya. Oke, nomor satu materinya ada descriptive text dulu, nomor satu dan dua, tiga, empat tentang descriptive text, dan soalnya itu dari teks yang sama, yaitu tentang Jonathan Christie. Bagi kamu yang nggak ngerti, Jonathan Christie itu adalah atlet badminton yang pada saat zaman SMA saya ngefans berat. God, it's so cool, it's so handsome, bla 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 bla. Saya suka sama Jonathan Christie. Apalagi dia waktu itu saat menang, itu dia sangat muda. Kalau nggak salah saat Asian Games itu saat 2018, saya masih kelas 12 SMA. Muda banget kan, setahun udah tua. Nggak, bercanda, saya masih muda. Masih ingat kan kalau yang ditanyakan tentang tujuan or the purpose of the descriptive text, you have to answer to describe. Tapi biar nggak mudah-mudah banget ya guys, semuanya nanti pilihannya to describe. Hahaha. I will give you a clue. Mana ya? Nah, ini nih. Ini kan Jonathan Christie. Kelihatan nggak ya? Nah, ini Jonathan Christie. Dan nanti pilihannya, tada, itu semua tentang to describe. Hahaha. Semuanya tentang to describe. Tapi kamu harus bisa mengetahui jawaban yang paling tepat. Sehingga kalau saran dari saya yang bisa kamu tekankan nanti, kamu akan membaca paragraf pertama. If we'll talk about the purpose of the text, you can find it on the first paragraph, alright? Tadi adalah soal nomor satu, terus nomor dua adalah what is the main idea? Di sini ada saya tekankan lagi nih, baca paragraf terakhir. Clue. Soal nomor dua pilihan ganda yang mengenai dengan Jonathan Christie ini, yang menanyakan tentang main idea atau ide pokok, silahkan baca paragraf terakhir, nanti kamu ketemu jawaban yang paling tepat. So kind, okay? So nice. I'm so nice to my students. Number three, still about Jonathan Christie. Nah, di sini akan ada soal singkat mengenai numerasi sederhana. Kamu sudah pernah saya kasihkan soal-soal numerasi dulu bahasa Inggris tapi singkat. Nggak yang susah, nggak yang dalam bentuk tabel. Kok ini kan cukup mengetahui tentang tahun apa itu, kemudian ininya apa, gitu, wes, itu pokoknya. Bingung? Nggak gampang, percayalah ini itu gampang. Sederhana. Bahasa Inggris itu memang terkait dengan bacaan, tapi tidak selalu terkait dengan bacaan melulu. Bisa jadi juga ada numerasi, meskipun numerasinya singkat, hanya terkait dengan penjumlahan, pengurangan. Oke? Nomor 4. Masih dari teks yang sama mengenai Jonathan Christie, peserta didik mampu mengetahui sinonim dari sebuah kata yang disajikan. Sinonim, ya. Mungkin saya tidak langsung gamblang menyatakan sinonim dari kata ini, tapi biasanya kayak this word can be replaced with gitu. Kata ini bisa digantikan dengan kata apa begitu contohnya. Jadi saya tidak langsung terang-terangan bilang sinonim dari kata ini adalah apa gitu. Tapi yang jelas kalau bisa dikatakan tentang ini itu saya cenderung ke sinonim. Nah, ini soalnya. Oke,
Lanjut nomor 5 sampai nomor 7, kita langsung ke recount text. Recount text di sini judulnya adalah My First Day of High School. Hari pertama saya di sekolah SMP atau SMA. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari recount text tadi. Jadi, ini bukan tentang tujuan, tapi kalian adalah mengetahui, saya kasih bocoran, yaitu adalah mengetahui perasaan penulis di hari pertama masuk sekolah. Itu bisa dibaca di paragraf pertama. Oke, pertama. Ada paragraf pertama. Yang nomor 6, disajikan sebuah teks recount singkat tentang My First Day of School. Peserta didik mampu mengetahui sinonim dari kata yang tersaji. Sinonim lagi. Ya, saya kasih tahu. Ya, katanya. Networking. 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 Nomor 7, masih dari teks yang sama, mampu mengidentifikasi informasi dari teks recount ini. Ini lebih ke apa, guys? Kamu tahu? A lesson. The moral lesson, pesan moral yang disampaikan dari penulis mengenai kejadian yang dihadapi. Thank you, Miss Erin. You're welcome. Baik banget kan, Miss Erin? Terus, soal nomor 8, ini terkait dengan descriptive text, cuman dari unsur kebahasaannya. Masih ingat kan, descriptive text ada berapa untuk unsur kebahasaannya? Ada 3, Miss. Betul, ada 3. 3 ya, guys. Adjective, adverb, sama simple present tense. Itu adalah deskriptif. Saya ulang lagi. Ada 3 unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Yang pertama ada adjective, itu tentang kata sifat. Terus yang kedua ada adverb, tentang kata keterangan. Yang terakhir ada simple present, yang menyatakan kegiatan saat ini. Gitu. Nah, simple present tense dibagi ke dalam berapa jenis? 2. Betul. 2. Dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama verbal dan yang kedua nominal. Yang verbal itu selalu berkaitan dengan verb. Namanya aja verbal, maka dia selalu berkaitan dengan verb. Sedangkan yang nominal itu selalu berkaitan dengan to be. To be itu adalah pasangannya dari subjek. To be akan memengaruhi subjeknya. Contohnya kalau to be-nya is, maka subjeknya bisa jadi seperti she, he, it, Erin, Miss Erin gitu. Tapi kalau subjeknya kalau to be-nya am, maka subjeknya akan selalu I. Tapi kalau to be-nya are, subjeknya bisa jadi they, we, you, us, friends, my schools, and then my teachers, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jamak lebih dari satu. Ingat-ingat ya. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kalian harus mencari dan menelaah manakah dari pilihan yang termasuk dalam formula simple present tense. Bagaimana maksudnya? Nanti akan ada sebuah list nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dalam list tersebut akan ada pengecohnya. Misalnya kalau misalnya ditanya adalah simple present, berarti itu bisa jadi simple present dalam bentuk verbal dan juga dalam bentuk nominal. Tapi kalau misalnya yang verbal, di situ sudah ada verbal, tapi kok ada to be, jelas otomatis salah. Dan sebaliknya, jika nominal itu ciri khasnya selalu ada to be, tapi kok ada verbnya otomatis salah ya. Kalau simple present, rumusnya adalah yang verbal, subject plus verb base or verb ses plus complement. Komplement itu pelengkap. Untuk yang nominal, kalimat positifnya itu ada subject plus to be plus complement. Tidak ada verbnya kan di dalam kalimat nominal. Begitu pula dengan yang verbal, tidak ada to be-nya kan. Diingat-ingat ya. It's very simple. Seperti ini kayaknya contohnya. Bisa lihat nggak? Itulah pokoknya. Bisa lah kalian pastinya. Oke guys, nomor 8 cukup sekian. Terus nomor 9 itu kurang lebih sama. Cuman bedanya di sini adalah recount text. Tapi yang ditanyakan itu adalah karakteristik dari recount.
Yang disajikan ada karakteristik, recount, dan juga deskriptif. Tapi yang harus kamu cari adalah karakteristik recount text. Ini saya garis bawahi, saya kasih bold biar kalian ngerti. Recount text yang diminta. Sehingga kamu harus menyesuaikan mana di sini yang termasuk recount. Jangan sampai salah. Ingat-ingat, purpose-nya recount apa? To retell, benar. Terus kalau purpose-nya descriptive text, to describe, betul. Ada berapa jenis structure dari descriptive text? Ada 2, Mi. Singkatannya apa? Ide. Kalau recount text ada berapa? 3. Singkatannya apa? Oreo. Tambah lagi seperti kayak chronological order yang diawali dengan first, second, third, finally, dan sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir, apa dia? Ya udah itulah pokoknya. Udah bisa kalian pasti. Terus soal nomor 10. 10 juga sama, akan ada disajikan semacam karakteristiknya dari setiap teks deskriptif dan juga recount. Tapi tugas kalian di sini adalah mencari kalimat yang tepat dalam jawabannya. Misalnya kalau descriptive text tuh purpose-nya berarti diawali dengan to describe. Terus kalau recount text diawali dengan to retell. Bisa jadi saya balik-balik nih. Yang descriptive text jadi to retell, kalau yang recount jadi to describe, dan sebagainya. Pokoknya kamu harus mencari yang tepat. Nomor 8, 9, 10 membutuhkan ketelitian. Harap dicatat. Nomor 8, 9, 10 multiple choice atau pilihan ganda membutuhkan ketelitian. Kalau kamu salah satu, sayang sekali nilainya ya. Sekarang lanjut ke pilihan ganda kompleks atau multiple complex choice. Masih ingat kan sama kira-kira ini di mana? My Trip to Yogyakarta. Masih ingat nggak itu teks yang saya pakai di apa? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Kalau masih ingat, sebentar. Itu adalah teks yang saya gunakan untuk merangkum teks recount atau bab recount di buku tulis kalian. Ingat nggak? Saya masih ingat kok. Nah, di sini, di pilihan ganda kompleks ini, yang kamu harus lakukan adalah mengidentifikasi paragraf yang tersaji. Apa struktur teksnya dan unsur kebahasan apa yang digunakan. Akan ada tersaji sebuah paragraf, bukan teks. Bedakan paragraf dengan teks. Teks adalah kumpulan dari beberapa paragraf, sedangkan paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Dan kalau kalimat apa mesti definisinya? Kalau kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata atau frasa. Kalau kalimat, tapi kalau paragraf kumpulan dari beberapa kalimat. Kalau teks kumpulan dari beberapa paragraf, ya. Terus lanjut. Apa yang kamu lakukan di sini? Menebak struktur teks apa sih yang disajikan di paragraf ini? Karena yang ditanya adalah recount text, maka kalau enggak jawabannya orientation, events, atau reorientation. Kalau enggak 3 hal itu yaitu jangan kamu menjawabnya identification, apalagi description. Pasti jawabannya kalau enggak orientation, event, dan juga reorientation. Right? Selanjutnya. Oh, satu lagi ditanyakan adalah struktur teks dan juga unsur kebahasaannya. Masih ingat berapa banyak unsur kebahasaan dalam recount text? 3, Miss. Ya, betul ada 3. Ada simple past, kemudian ada chronological order, dan yang maksudnya adalah action verb. Kalau simple past itu berarti menggambarkan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Masa lampau ditandai dengan adanya penggunaan action verb dalam bentuk kedua atau bentuk past. Jadi simple past itu dalam bentuk kalimat, kalau action verb dalam bentuk kata. Ada verb 1, verb 2 seperti itu yang telah kamu hafalkan ke saya. Yang ketiga ada chronological order atau urut-urutan. First, second, third, finally, after that, then, dan lain sebagainya berisikan tentang urutan waktunya. Saya kasih clue. Untuk soal pilihan ganda kompleks atau multiple choice kompleks ini diawali dengan kata
first. Silakan Bapak sendiri. Nanti struktur koreksinya apa dan juga unsur kebahasaan yang diambil apa. Dipahami ya? Soal nomor 12. Disajikan sebuah formula acak. Peserta didik diminta untuk menelaah formula simple present tense verbal. Nah, formula, masih ingat nggak apa itu formula? Iya, Miss, rumus. Betul sekali. Formula itu adalah rumus. Yang harus kamu cari di sini adalah rumusnya simple present tense verbal. Verbal, menggunakan verb. Masih ingat ulangan yang dulu saya descriptive text? Ya, saya ambil dari situ. Oke, soal nomor 13. Nomor 12 di skip aja. Kamu sudah pernah mengalaminya saat ulangan harian bab descriptive text. Untuk soal nomor 13 ini yang paling tricky. Masih ingat nggak ketika kita siapa yang paling cepat bisa pulang, siapa yang paling cepat bisa istirahat, tentang adjektif sama adverb. Khususnya kelas 11 nih yang paling sering. Nah, nomor 13 dan 14 ini memiliki soal yang sama. Kalimat yang sama. Yang kamu lakukan adalah mencari si adjektif bagi soal nomor 14. Dan kalau 13 itu dicari tentang adverb-nya. Wah, kebalik ini guys. Ini adverb dulu. Sorry, I make a mistake. Dan ini adalah adjektif. Kebalik. Tapi nggak apa-apa, soalnya sama kok. 13, 14 ini adalah soal yang sama. Tapi kalau kamu salah, wallahualam. Kalau sudah dijawab di soal nomor 13, berarti kamu nggak boleh menjawab hal yang sama di nomor 14. Begitu pula sebaliknya. Karena soalnya sama. Mana mungkin adjektif sama adverb di sini saya tempatkan hal yang sama. Pasti berbeda. Meskipun pada kenyataannya ada yang namanya adjektif dan adverb dalam satu kata. Contohnya seperti fast. Fast, it could be adjective, it could be adverb. Itu. Tapi di sini semuanya saya bisa menjamin bahwa di sini semua stand for one. Semuanya mengarah pada satu kriteria. Kalau nggak adjektif ya adjektif aja. Kalau nggak adverb ya adverb aja. Tidak mungkin both, tidak mungkin kedua-duanya. Oke? Soal nomor 15 di sini cukup mudah. Di sini kalian hanya mencari mana saja yang termasuk jenis-jenis recount text, jenis-jenis teks recount ya. Diingatkan apa aja? Personal, biographical, historical recount. Terus kalau descriptive text apa aja jenis-jenisnya? Ada person, place, and then a thing, object, animals, dan sebagainya. Gampang guys, soal mesti pasti ini ya ampun. Nah, tiba-tiba udah selesai yang benar kompleks. Kita langsung lanjut ke menjodohkan. Ingat kalau menjodohkan itu kodenya adalah M. Saya kasih gambaran. Untuk menjodohkan sendiri, nanti satu soal pilihannya ada 10 ya. Pilihannya ada 10. Terus bagaimana? Ini hampir sama seperti pilihan ganda sebenarnya. Tapi untuk pilihannya semua itu pasti akan ada jawabannya. Cuman bedanya nanti akan ada 10 langsungan. Tapi kalau kamu salah satu, salah pilih, aduh, bisa gawat. Bisa jadi salah semuanya. Ya guys ya, harus tahu dan diteliti kalau matching ini. Banyak sekali takut salahnya. Intinya, setiap jawaban yang akan tersedia dari sebuah soal itu sudah pasti miliknya siapa. Tidak mungkin ada satu jawaban untuk dua soal. Itu nggak mungkin. Soal yang ada 10, pilihannya juga ada 10. Harus hati-hati dan teliti ketika menjawab. Oke, kita lanjut yang matching. Ini saya kasih gambaran sedikit nih. Bisa lihat ya? Nah, bisa lihat kan? Di zoom. Nggak bisa. Yang pertama, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dari jenis konteks. Masih ingat kan tiga kan tadi? Historical, terus biographical, and personal. Ini manakah yang ada yang termasuk dari ini? Mana kamu harus mencarinya. Terus sama juga soal nomor 17, cukup sama pengertian dari jenis konteks. Dicari sendiri ya, udah pernah saya terangkan. Terus mengidentifikasi struktur teks yang dimaksud dalam recount text. Gampang. Ini yang saat mencari jodoh itu loh, kelas-kelas yang mencari jodoh mungkin ada yang pernah, yang enggak kayak kelas 14, kelas 15, 10.3 sama 10.2, 10.1 atau 10.1, 2, 3, 10.4 dan 5 enggak karena waktunya enggak cukup.
Tapi apa? Bisa. Karena ini bermaksud tentang struktur tes, berarti kamu harus mencari strukturnya ya, bagi yang belum saya terangkan. Terus tuh soal nomor 19, what of language, bahasa didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan text recount. Unsur kebahasaan, ada 3. Conjugal order, simple past, dan juga action verb. Very easy. Soal nomor selanjutnya yaitu soal untuk materi deskriptif teks, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskriptif. Ada 3, adjective, adverb, simple present. Nah, ini kamu harus mencari mana yang paling tepat. Nomor 21, peserta didik menelaah tokoh dari ciri-ciri yang disajikan dari uraian singkat. Berarti di sini kamu harus mencari ciri-ciri, jawaban dari ciri-ciri yang telah disajikan. Contohnya, kalau saya, Miss Erin, she is an English teacher. And then she wears a veil. She is very cheerful, very demure, very manful, blah, blah. Kayak gitu. Ini soal seperti ini ada 3 soal ya yang hampir sama. Oh, ada 1. Ya, ada 3. Baru nanti yang nomor 24 ini adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan. Yang nomor 25, menelaah tokoh dari ciri-ciri yang disajikan. Ya, benar. Oke, jadi soal seperti itu ada kira-kira ada 4 soal yang mirip-mirip. Insya Allah bisa semua mengerjakan matching. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu adalah essay. Ini adalah essay ya, guys. Bagian essay adalah bagian yang paling susah, tapi juga paling, belum ya, belum essay ya ternyata. Masih true or false. Oke, sorry. Nah, true or false dulu ya, kalau begitu. True or false ini, untuk teksnya saya ambil dari, coba dari mana? Dari tugas saya terdahulu. Yang saya kasih ke kamu dalam bentuk ulangannya semester 1 kakak kelas kamu. Tapi teksnya saja, soalnya saya ubah. Soal-soalnya saya ubah. Dari teks-teks ini tuh sebenarnya ada di multiple choice, tapi saya ubah masuk ke dalam true or false. Bisa kamu lihat atau kamu baca dulu teksnya, nggak apa-apa, sekedar tahu, oke? Nah, di sini cukup gampang sekali, semuanya itu mengidentifikasi isi teks. Ada beberapa yang akan saya sinonimkan, ada beberapa yang harus saya tambahkan. Jadi kalian harus sesuai dengan teks. Kuncinya apa? Dibaca dengan teliti dan kamu juga memahami isi soalnya. Satu lagi, kamu tidak boleh membaca teksnya dulu. Kamu harus membaca soalnya dulu, baru dibaca teksnya. Meskipun itu dalam bentuk true or false, tapi kamu harus membaca soalnya dulu. Itu, kalau kamu membaca soalnya dulu atau membaca bacaannya, itu pasti akan memakan waktu yang lama. Jadi kamu harus membaca soalnya dulu, oke? Wajib membaca soal dulu. Nomor yang bermasalah ini saya rasa gampang ya. Semuanya itu ada dalam isi teks. Tidak ada yang menyimpulkan, tidak ada yang menyinonimkan, semuanya ada di dalam teks. Kuncinya satu, hanya teliti dalam membaca. Langsung saja kita persingkat waktunya biar tidak terlalu lama. Jadi kalian bisa lanjutkan pembacaan yang lain atau belajar-belajar yang lain. Yang selanjutnya adalah essay atau uraian. Bahasa Inggris uraian ini kayak gimana, Tommy? Takut banget loh. Gampang, guys. Gampang kok, insya Allah kalian masih bisa. Yang pertama ditanya adalah purpose. Itu yang mikir hanya purpose aja. Karena kalau jadinya purpose itu tidak selalu ada di dalam teks, tapi kamu bisa menyimpulkan. Contohnya, kalau my first day at school, apa itu tujuannya? My first day of at school, berarti yang perlu kamu jawab itu cukup gampang sebenarnya. Tinggal seperti ini. Kata kuncinya apa? Kalau ditanyakan tentang tujuannya recount text, to retell. Oke, what is to retell? To retell writers' personal experience when the writers went to school on the very first day. Itu misalnya. Itu juga bisa. Pokoknya kamu pahami dulu apa judulnya, pahami dulu apa isinya, baru kamu bisa menentukan tujuannya. Yang harus diawali dengan apa? Dengan kata kuncinya. Kalau memang ditanyakan di konteks, maka kamu harus mengawali dengan to retell.
To retell the writer's personal experience when she or he went to school for the first time. Contohnya, tapi di sini judulnya adalah A Beautiful Day at Yogyakarta. Itu kira-kira. Kamu pasti bisa membayangkan bagaimana tujuannya. Nah, begitu pula dengan soal nomor 27 dan nomor 30. Semuanya, nomor 27 sampai 30 itu semuanya. Semuanya, literally semuanya akan ada dalam uraian teksnya. Sudah saya kasih keywordnya di sini. Keyword kata kuncinya. Berarti kalau di sini keywordnya atmosphere, maka kamu harus mencari kata atmosphere dalam teks untuk menjawab soal nomor 2 uraian. Nomor 3, keywordnya adalah animals, hewan-hewan. Maka kamu juga harus mencari. Dan yang terakhir adalah weather. What is a weather? Means weather itu adalah cuaca. Dan yang terakhir adalah keywordnya adalah future or moral value in. Guys, cukup gampang kan sebenarnya. Nggak sampai 30 menit loh kita membahas kayak gini. Nah, harapan dari saya kamu semua juga bisa mengerjakan. Sudah saya bahas, sudah saya kasih clue juga. Keyword semuanya itu sudah kayak kasih. Tinggal kamu mengeksekusi soalnya tuh bagaimana. Jawaban yang kamu berikan seperti apa. Jangan lupa untuk tetap terus semangat belajar. Jaga kesehatanmu. Dan jika memang ada yang kamu belum selesaikan, seperti contohnya tugas, ataupun hafalan setoran vocab, tolong segera. Masih ada waktu hari Jumat, Senin, dan Selasa. Maksimalkan kalian biar kalian semua bisa memberikan hasil yang terbaik di dalam rapat kalian. Itu tidak hanya berlaku dalam bahasa Inggris saja loh ya. Semua mata pelajaran harus diselesaikan biar kalian rapornya nggak ditahan. Tahu kan konsekuensinya jika kamu tidak lolos dari satu mapel saja, kamu tidak dapat mendapatkan rapot. Atau kamu bisa mendapatkan rapot itu setelah semester 2. Lama loh, 6 bulan tuh. Oke? Baiklah, anak-anakku. Itu saja cukup dari saya. Miss, bagaimana dengan kuisnya? Oke, kuisnya akan saya kasih kuis di akhir pembelajaran. Tapi saya mau stop sharing dulu. Nah, sekarang adalah waktunya ice breaking. Di akhir pembelajaran saya yang saya sampaikan tadi akan ada kuis secara singkat aja. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu di Canva. Yang perlu kalian lakukan di sini adalah screenshot dari bagian layar yang menunjukkan tebak gurunya. Akan ada beberapa guru, 2 aja sih tadi, 2 guru yang akan saya masukkan dalam SPT ini. Tugas kalian hanya simple, cukup screenshot bagiannya saja, dan tuliskan siapa guru tersebut. Kirimkan ke dalam grup WhatsApp. Tidak boleh mengirimkan share japri, tidak akan saya respon. Dan tidak akan saya anggap kalau kamu sudah menyelesaikan, meskipun jawabanmu benar. Hadiahnya adalah 1 pulpen bagi pemenang tercepat dan yang paling akurat mendapatkan 1 pulpen dari saya. Oke? Siap semuanya? Oke, so here it is. Nah, who is she? She, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Miss. Ya, betul perempuan. Jadi, gurunya adalah wanita. Maka dari foto ini siapa ya? Hah, apa nih? Foto apa nih? Siapa ya kak? Siapa itu? Siapa, Miss? Kalau ngasih clue yang jelas dong gitu. Tunggu sabar. Salah satu guru yang periang. Itu adalah clue yang pertama. Clue yang kedua, mengampu mapel rumpun IPS. Jadi ibunya ini mengampu mapel rumpun IPS ya. Ups, ada foto lagi nih. Siapa ya kira-kira? Yang ketiga, just married. Ibunya ini just married. Oke, silakan kirimkan jawaban kalian sekarang. Oke guys, jadi ini adalah soal yang kedua, yaitu who is he? Siapa ya bapak ini? Gitu. Bapak guru kalian siapa ya?
Oke, clue yang pertama adalah ini foto singkatnya. Ini apa sih? Kuping nggak sih? Ya, kuping betul sekali. Uh, Oke, kuping. Serba bisa. Pokoknya serba bisa, guys. Yang kedua, mengampung mampuan perempuan IPA. Siapa ya kira-kira? Kadang-kadang keadaan beliau hendak memberi tugas. Lagi guru-guru bukan mahasiswa. Nah, ini dia lanjutannya. Oke, that's all. Terima kasih. Itu adalah speaking singkat dari saya. Ingat, jika kamu tahu jawabannya, silahkan kirimkan di WhatsApp group beserta dengan screenshotnya. Bagi siapapun siswa tercepat akan mendapatkan hadiah berupa pulpen dari saya. Oke, guys? See you. Thank you very much for paying attention during my explanation. I will see you again on Thursday with a brand new spirit and also with a very great situation and also condition. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.